lepaskan, meluncur, meluncur, tekan sepenuhnya, keluarkan. Naikkan gigi ke kanan. Angkat, tekan kembali ke kiri sepenuhnya. Digas, lepaskan, meluncur, 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 tekan penuh. Penuh, setengah kopi, relax, angkat, tegas, lepaskan, 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 meluncur. Saya punya 1 menit untuk menunggu. 3, 2, 2,6 detik, 2,6 detik. Astaga, 2,6 detik. Itu gila. Sekarang jam 8 pagi di Pegunungan Rocky di Colorado. Lihat ini di sini. Kami akan melakukan tour side by side sebelum konferensi kami dimulai. Lihat pemandangan ini. Kami berada di puncak salah satu gunung. Ini luar biasa. Kenapa? Ayo dong. Ikut denganku. Selamat pagi, ini hari kedua dan akan jadi sangat seru. Pertama-tama, mari kita mulai hari dengan suara pagi favorit kita. Aku naik ZS1 ku pagi ini dan ayo kita sarapan. Dan ini dia. Sarapan apa hari ini? Bacon, sosis, biscuit, wah, saus putih, saus country, sedikit dari semuanya. Jadi kemarin kita ambil waktu terbaikku di lintasan. Dan kita tinjau pagi ini supaya aku bisa turun ke lintasan dan memperbaiki apa yang kulakukan kemarin. Jadi kita melihat bagaimana kamu memasuki tikungan di sini, hanya memperhatikan posisimu. Jadi yang kita lihat adalah di sini, oke? Yang terjadi adalah kamu masuk ke sini dan terlalu ratap di sini, dan kamu tidak bisa menginjak gas sampai kamu berada di sini. Jadi kamu menginjak gas dari sini sampai ke zona pengereman. Tapi ketika kita mengambil jalur sedikit lebih lebar di sini dan mencoba membuat lintasan lurus yang lebih panjang, sekarang kita bisa menginjak gas dari sini. Kamu mau jalurnya di sini, ya? Oke. Jadi kamu bukan di sini, aku mau di sini. Jadi aku nggak bisa injak gas sampai di sini kalau aku ambil jalur sempit. Kalau aku ambil jalur lebar, aku bisa injak gas dari sini, oke? Aku bisa dapat lintasan lurus yang lebih panjang dengan kecepatan lebih tinggi di sini, oke? Baiklah. Aku selalu berusaha menciptakan lintasan lurus yang lebih panjang. Kalau aku di sisi dalam di sini, aku nggak bisa injak gas sampai di sini. Aku akan melaju ke arah yang benar. Tapi kalau aku ambil jalur lebar di sini, aku sudah sedikit mengarah ke sana sekarang. Aku bisa mulai injak gas jauh lebih cepat, oke? Itu membuat kita dapat kecepatan puncak yang lebih tinggi. Di lintasan lurus kita. Jadi sekarang setelah kita tinjau performaku, aku lihat waktu putaran terbaikku kemarin adalah 1 menit 30 detik. Waktu pembalap, waktu instruktur 1 menit 20 detik. Dia mengalahkanku 10 detik. Atau dia 10 detik lebih cepat dariku. Jadi sekarang aku punya target yang harus dicapai hari ini. Aku harus memangkas 10 detik. Itu luar biasa. Tapi sekarang aku sudah tahu mobilnya dan tahu apa yang bisa dilakukan. Jadi kita akan coba itu. Tapi sebelum kita lakukan itu, kita akan pergi ke autocross. Grade merekam. Pakai mode otomatis saat mulai masuk tikungan. Tarik pelepasnya. Saling ke dalam. 2 ke kanan. 0 belokan. 2 rendah. Lewati rembu. Ujido. Lewati rambu lagi. Garis pantai. Garis pantai. Sekarang dorong. Panjang jalan ke bawah. Putar rendah. Ambil ke kiri. Mulai masuk tikungan. Tarik pelepasnya. Lepaskan. Rem. Gas. Jalan. Sedikit bibir. Percepat seperti ini. Kembali ke Di sini. begitu. Mulut. Percepat ini. Percepat ini. Dan arahkan ke dinding kanan. Tikungan luar. Sekarang lepaskan. Tekannya sini. Sampai bawah. Sampai bawah. Begitu bagus. 34 detik mudah untukmu. Kerja bagus. Ambil perucut. Bagus. Catat waktunya. 10 detik. Baiklah. Sedikit ke kiri. Belok. Tarik pelepasnya. Percepat ini. Ke kanan. Gas sedikit. Lewati rembu. Gas sedikit. Lewati remu lagi. Kamu punya. Untuk meluruskannya kembali, mundur ke arah pos. Sekarang, tekan gas. Terus oke. Peran. Kiri. Lepas. Bagus. Gas. Sedikit lepas lagi. Belok kanan. Lepaskan perlahan. Iya. Oke. Gas lagi. Jadi. Kurangi kecepatan di sini. Sekarang kurangi tenaganya. Nah, seperti itu. Apakah itu 111,25 itu sekitar 3/10 detik lebih cepat? Tidak terlalu bagus. Oke. Jadi masih macam. Baiklah. Ayo kita mulai.
mulai. Jam 35 di waktu kamu. Ponsel kecil di laptopmu. Aku memukulmu dan aku tidak peduli karena kita tidak mendapatkan kon. Baiklah, aku memang menabrak kon. Aku sedikit lebih cepat, tapi ada seseorang yang sedikit lebih cepat dariku, dan aku terlalu kompetitif untuk ini. Ring hijau itu lebih cepat dariku pagi ini saat latihan. Jadi sekarang kita akan melakukan track run. Ini adalah putaran pertama hari ini, dan semoga waktu putaran kita lebih baik daripada kemarin. Halo, ini adalah wawancara 1 lawan 1 pertamamu dengan Rick. Aku cukup pelantikan Dustin. Di dalam kerucut. Dan sekarang, ceritakan pada kami pagi pertamamu sekarang. Pagi pertama. Menit 25. Jadi aku memperbaiki waktuku 5 detik. Dari menit 30 ke menit 25. Dan instruktur mencatat 1 menit 20 kemarin. Jadi masih kurang 5 detik lagi. Waduh, baiklah, aku hampir sampai. Aku di menit 23,8. Aku memotong waktu di setiap putaran. Aku mau makan siang dulu, nanti aku akan melakukannya lagi hari ini. Dan aku berharap bisa memangkas 3 detik lagi. Aku mulai lebih nyaman dengan mobilnya. Aku mendorong lebih jauh, aku lebih percaya dengan mobilnya. Dan aku tidak bilang aku mengambil risiko. Aku tidak mengambil risiko. Aku hanya semakin mahir mengendarainya. Jadi, video hari ini dipersembahkan oleh One Auto. Aku benar-benar sangat menikmati berbelanja di semua situs lelang yang agak gila dan semacamnya. Dan sepasang lagi warna hitam. Dapat sepasang Adidas Samba untuk putriku. Aku juga membelikan yang putih untuknya. Jadi dia akan dapat kejutan. Ini untuk istriku. Aku mengejutkannya dengan ini. Harganya sekitar $170 di toko. Aku juga membelikan sepatu olahraga baru untuk diriku sendiri. Jadi banyak dari mereka adalah lelang dengan waktu terbatas. Aku membeli stick golf, bola golf, topi golf. Aku membeli kaos Lululemon untukku sendiri. Aku membeli sepatu Adidas untuk masuk sekolah buat putriku. Aku baru saja membeli sepasang sepatu On Cloud untuk diriku sendiri di lelang. Ini benar-benar seru dan aku sangat menikmati serta mendapatkan banyak penawaran bagus. Jadi aku bisa mengunduh aplikasinya di Apple iOS dan Google Play Store. Aku masuk dan selalu ada lelang langsung yang sedang berlangsung. Dan ada sesuatu untuk semua orang. Dan sejujurnya, aku terkejut dengan seberapa cepat semua barangnya sampai. Sekarang, kalau kamu ingin mencoba One Auto sendiri dengan memindai kode QR di sini, atau pergi ke tautan di deskripsi aku, kamu akan mendapatkan potongan $15 untuk pembelian pertamamu. One Auto memang paling oke. Pastikan untuk cek langsung ya. Jadi, aku suka suara itu. Jadi, setengah hari pertama sudah selesai, dan kami sudah melakukan kompetisi autocross kami. Tapi mereka tidak memberitahu kami waktunya. Jadi aku nggak tahu. Aku bukan yang tercepat saat latihan ketika mereka memberitahu waktu kami. Dan ada beberapa orang yang 1 detik penuh lebih cepat dariku. Tapi instruktur memberi komentar bagus pada percobaan pertamaku. Yang ku tahu lebih cepat daripada percobaan kedua dan ketigaku. Kita tidak akan tahu hasilnya sampai penghargaan diberikan. Dan aku sangat kompetitif. Maksudku, aku bisa saja menang semuanya. Dan aku sendiri nggak tahu kenapa. Tapi sesi lintasannya setelah makan siang. Dan aku cukup yakin kalau aku akan mencatat putaran tercepat, menurutku. Aku cukup percaya diri soal itu. Jadi itu setelah makan siang. Mereka membagi seluruh peserta menjadi 3 kelompok, dan kelompokku adalah pengemudi yang lebih cepat. Jadi mereka semacam mengatur ulang semua orang seiring berjalannya hari. Bukan untuk mengganti pengemudinya, tapi supaya bisa bersaing. Jadi mereka mengatur ulang para pengemudi dari hari pertama, hari kedua, dan juga sepanjang hari. Dengan begitu, semuanya bisa bersaing di kelompok yang sama. Setelah makan siang, kelompokku masih punya 2 sesi lagi di lintasan. Dan aku harus mengalahkan waktu 1 menit 23 detik itu. Aku berdoa semoga kami bisa melakukannya. Dan aku berharap rekaman GoPro di mobilku berhasil. Setelah makan siang, kami masih punya 2 kesempatan lagi untuk turun ke lintasan dan mengalahkan batas 1 menit 20 detik itu. Atau setidaknya mendekatinya. Waktuku sekarang 1 menit 23 detik. Aku akan merekam dengan GoPro. Mari kita lihat bagaimana hasilnya. Baiklah, jadi aku yang akan memulai duluan. Aku akan menjadi pengemudi utama. Aku akan mengejar instruktur sekarang. Hai Craig. Kamu bisa langsung temui aku di ujung landasan. Kamu siap? Langsung saja. Aku tahu. Craig, kamu siap? Aku akan menuju ke tempatmu. Putaran terbaik sejauh ini 1 menit 25 detik. Kita 1 mil lagi, kita berjarak sekitar 1 mil. Tikungan berikutnya agak sulit, tapi hanya naik ke atas bukit. Kondisi permukaannya, aku lebih suka ke bukit utara. Lalu kita akan berakselerasi keluar dari tikungan.
Baiklah, jadi itu penanda acuanmu. Masih ada di sana untukmu, Craig. Begitu, tetap pertahankan keunggulan 2 mil itu. Tapi kalau unit hantu kita jalan lagi, kamu langsung keluar dari tikungan. Baik, bagus, masuk. Ini Ray di sini, Pak, dan saya Ray. Baik, sampai jumpa, Craig. Giliran Anda, Pak. Nomor 2, saya akan tertahan. Pastikan saya melakukan pull up. Hey! Saya, Craig, kamu akan meledakkan mesinmu kan? Maksud tuh, keluar ke kanan, kamu di kiri. Satu menit 20. Saya mencapai 1 menit 20. Kita sudah melakukan putaran. Tepat di sana. 120,3. Ini waktu terbaik saya. Menyamai waktu santai instruktur. Saya berhasil. Wah, saya berharap kameranya merekam. Karena instruktur baru saja datang untuk memberitahu saya betapa hebatnya saya. Dia terkejut saya bisa menyainginya. Ini benar-benar mendebarkan. Saya sangat menikmati. Dan saya hidup untuk hal seperti ini. Seperti tidak ada hal lain yang lebih ingin saya lakukan selain ini di sini. Lupakan liburan ke Aruba atau Eropa. Inilah liburan saya. Kamu sudah melihat saya stres selama 3 minggu. Ini saya tersenyum. Ini saya bahagia. Saya suka hal-hal seperti ini. Selesai sudah sesi mengikuti instruktur. Selanjutnya, saya yang memimpin. Mereka mengikuti dan menyesuaikan dengan saya. Yang jelas, bukan masalah bagi mereka. Saya sangat bersemangat karena saya menyamai catatan waktu instruktur saya kemarin, yang mana dia menyetir hanya dengan 2 jari sambil memegang mikrofon. Tapi bagi saya, itu pencapaian besar. Saya sangat senang. Saya sangat menikmati ini. Ini adalah impian saya. Saya sedang menjalani impian saya, dan kalian sedang menyaksikannya dekat. Saya harap kalian juga menikmatinya bersama saya. Selanjutnya, saya memimpin. Mereka mengikuti. Dan saya rasa kita selesai untuk hari ini. Dan mereka membagikan penghargaan seperti autocross tercepat, waktu putaran terbaik, dan kita masih harus melakukan uji 0 ke 60 juga. Jadi masih ada beberapa hal lagi yang harus dilakukan. Jadi sekarang kita benar-benar melakukan balapan autocross. Waktu yang harus dikalahkan adalah 33,2 detik. Saya menggunakan teknik satu kaki untuk mengemudi dibandingkan satu kaki di rem, satu kaki di gas. Saya akan menggunakan satu kaki dengan transmisi otomatis untuk yang satu ini. Saya siap kapanpun kamu siap. 3, 2, 1. Iya, sekarang menggunakan launch control. Tolong jangan tinggalkan launch controlmu. Sebenarnya agak sulit untuk mendapatkan launch control. Cukup jalankan perlahan lalu gas. Saya merasa puas dengan yang tadi. Lain kali kita coba lagi. Satu kaki, transmisi otomatis tanpa launch control. Turun 2, saya tidak akan menggunakan launch control, tapi saya merasa putaran terakhir saya benar-benar cepat. Dan saya tahu bahwa yang mulus justru lebih cepat. Jadi menekan dan melepas gas serta rem bukanlah cara yang efektif. 3, 2, 1. Baiklah, jadi itu sudah di garis. Itu 1,10 detik lebih lambat dari yang terbaikmu. Lari 1,10 detik lebih lambat. Ayo, itu tidak ada apa-apanya. Aku butuh 1,10 detik lebih cepat. Baiklah, satu kaki otomatis tanpa launch control, dan aku sebenarnya akan mencoba untuk lebih lambat kali ini. Jadi mungkin lebih halus, yang berarti lebih cepat. Aku siap kapanpun kamu siap. 3, 2, 1. Tangan teman-teman, tangan. Sayangnya, itu 2 tahun lebih rendah dari pengalaman mobil Rusia di sini. Benar sekali. Aduh, aku nggak tahu apa yang bisa aku lakukan secara berbeda. Kupikir kita hampir selesai. Remnya luar biasa. Jadi kita masuk ke kelas, akan menenangkan diri, santai, mengeringkan keringat. Sekarang kita lakukan launch control, yaitu dari 0 sampai 60. Kupikir kita hanya akan melakukan akselerasi 0 sampai 60. Ini luar biasa. Semua Corvette ini terparkir di sini.
Kita bisa melakukan 0 sampai 60 dengan EQ sekarang. Baiklah. Bagus sekali, itu yang keempat. Ya, baiklah, angkat sisi kanan depanmu sekarang. Oke, jadi letakkan kaki kirimu di sisi rem. Kaki kananmu tekan sampai ke lantai, lalu lepas kaki kirimu dari rem. Baiklah bro, mari kita lihat. Terima kasih. Wow, itu cepat. Bagaimana cara mengetahui berapa kecepatan saya? Itu benar-benar cepat. Saya mulai, baiklah, ya, kamu mulai, tapi tidak boleh, baiklah. Ayo kita mulai. 3, 2, 1. Mobilnya langsung melesat. Wow, 2,8 detik. Saya kira batas waktunya 2,9 detik. Saya baru saja melakukannya dalam 2,8 detik. Wow. Dari 0 ke 60 dalam 2,8 detik. 3, 2, 1. Wow, 2,6 detik. 2,6 detik. Astaga, 2,6 detik. Itu gila. Dari 0 ke 60 dalam 2,6 detik. Saya merasa seperti saya mengatakan hal yang sama setelah setiap rintangan atau kejadian. Tapi dari 0 ke 60, mudah. Injak pedal gas, injak rem, lepas pedal, melaju secepat yang kamu bisa. Kenapa bisa 2,8 detik dibandingkan 2,6 berapa detik? Saya tidak tahu apa yang saya lakukan berbeda. Ini hal paling mudah yang saya lakukan sepanjang akhir pekan di sini. Tapi 2,6 berapa detik? Saya kira e-race ini dari 0 ke 60 itu 2,9 detik. Seperti spesifikasinya kita dapat 2,6 mungkin. Bukankah itu yang itu? Saya tidak tahu. Itu cukup keren. Jadi selanjutnya adalah lintasan terakhir kita di mana mereka mengikuti saya. Saya sangat ingin mendapatkan 1 menit 20 detik. Saya sudah berhasil mendapatkan 1 menit 20 detik, tapi waktu itu saya mengikuti instruktur. Pada dasarnya jalurnya dia, saya mengikuti arahan dia. Saya harus melakukannya sendiri, mempertahankan catatan 1 menit 20 detik. Saya ingin mendapatkan 1 menit 19 detik. 1 menit 19 detik tanpa instruksi untuk saya. Itu tujuannya. Itu yang akan kita lakukan selanjutnya. Baiklah. Putaran tercepat. Ayo ke posisi pertama dan kedua, itu yang akan kita lakukan, itu yang saya inginkan. Saya hanya tahu kalau tekniknya juga, itu akan menghambat kita. Jadi mari kita lihat, kita sudah masuk 90, jadi akhirnya kita akan memotong track itu. Setelah kita sampai di sana, kita bisa menggunakan sungai saat masuk tikungan. Jadi lihat, kita tambahkan sampai akhirnya kita mendapatkan potongan yang pas saat menabrak. Setelah kita sampai di sana, kita bisa menggunakan track itu, maksimalkan waktu lebih lama dengan track 8 itu. Dan itu akan berada di sekitar tiang setengah track di sana. Oke, jadi Craig, berikan ke saya, berikan kedua putaran itu, di sana. Oke. Pastinya kecepatan itu lebih baik bukan sesuatu atau tidak terlalu banyak. Apakah itu penting? Oke. Kalau kamu dapat 2 putaran, itu banyak bahan. Tapi itu 4/4 untuk mengembalikannya hari ini. 4 pertama, ayo keluar. Ayo, kita dapatkan 4/4 itu. Gigi 3 ke gigi 4. Ingat, jangan buru-buru. Pastikan bagian depan tetap menapak. Jangan ciptakan imbalan itu. Perlahan kembali masuk. Saya masuk sekarang. Saya pikir saya bisa memimpin. Saya merasa sudah siap. Saya tahu saya bisa mengalahkan waktu saya dan sekarang kita masuk. Saya pikir saya akan memimpin. Saya merasa seperti saya sudah menguasai titik perpindahan gigi. Saya sudah hafal jalur ini. Saya butuh 1 putaran bagus lagi. Tidak. Saya benar-benar kecewa tentang itu. Dan setelah itu, harinya selesai. Kami menerima penghargaan. Kami lihat apakah saya yang tercepat dalam hal apapun. Bukan berarti itu penting, tapi saya memang suka sertifikat itu. Dan memang ada tingkat persaingan dalam diri saya yang harus menang dalam segala hal. Sekali lagi, saya tidak tahu kenapa. Apa yang terjadi pada saya saat kecil? Saya benar-benar tidak tahu. Jadi di beberapa putaran terakhir, saya benar-benar merasa sangat fokus. Saya bisa memindahkan gigi dari 3 turun ke 2, 3 naik ke 4, lalu ke 5 sebentar di titik-titik tertentu. Di lintasan lurus, saya mencapai kecepatan lebih dari 105. Tapi saya harus melambat karena ada seseorang di depan saya. Jadi saya pikir saya akan memimpin dan mereka yang mengikuti. Dia bilang itu level 2. Jadi saya rasa itu cara mereka membuat kita ingin kembali lagi. Saya mau lagi. Saya benar-benar merasa seperti baru saja berada di lintasan itu. Saya sudah tahu. Saya sudah nyaman dengan lintasannya. Saya juga sudah nyaman dengan mobilnya. Saya hanya butuh 1 atau 2 putaran lagi untuk melewati angka 120. Tapi 120 adalah target saya dan saya berhasil mencapainya. Dan kami punya penghargaan untuk juara pertama, kecepatan. Jadi waktu juara ketiga kita dengan waktu
33,21 detik. Wow, mari kita beri tepuk tangan untuk Scott. Waktu juara kedua kita dengan 32,87 detik. Mari kita beri tepuk tangan untuk Craig. Dan waktu terbaik kita di ruang biru dengan 32,81 detik. Sangat dekat. Ayo naik. Mark. Wow. Kerja bagus, Mark. Runner up berikutnya adalah Craig S. Tentu saja, kami baru saja selesai. Dan saya senang sekaligus kecewa, karena yang tercepat kedua di kelas hampir berhasil dengan selisih 0,06 detik. Secepat apa itu? Saya bahkan tidak tahu seberapa cepat 0,06 detik itu. Dan saya nyaris berhasil. Tapi sekarang saya sangat ingin tahu, siapa yang mendapatkan waktu putaran tercepat? Atau berapa waktu putaran tercepatnya? Saya dengar, sepertinya ada... Saya dengar ada beberapa orang yang mencatat waktu di kisaran 20 detik rendah seperti 22 detik. Dan itu berapa ya? Itu dari kelompok biru. Saya mencapai 120. Kalau kalian ada di kelompok biru, mungkin itu yang dimaksud. Kalau kalian dapat 120, itu bagus banget. Jari saya sampai pegal demi sertifikat. Saya merasa belum benar-benar menguasai autocross. Tapi waktu instruktur bilang sesuatu di putaran pertama saya merasa sudah bisa. 0,06 detik. Saya nggak tahu seberapa cepat, itu kayak kedipan mata ya. Saya sendiri nggak tahu. Tapi waktu tercepat yang harus dikalahkan adalah 123. Saya dapat 120. Dan saat itu saya tahu, saya benar-benar tahu rasanya bakal nyesek kalau harus kembali. Karena saya sebenarnya bisa memecahkan 120. Saya langsung keluar dari kelas, dan dua instruktur menghampiri saya, menarik saya ke samping dan bilang, "Hey, Craig, kami ingin merekomendasikan kamu ke level 2. Jadi saya bahkan nggak perlu ikut level 1. Jadi urutannya dari sekolah Corvette ke level 1 lalu ke level 2. Mereka bilang saya bisa melewati level 1 dan langsung masuk ke level 2 dan saya akan langsung cocok di sana. Itu sebenarnya agak pamer sih. Saya benar-benar bangga dengan itu. Saya merasa hebat di dalam mobil. Saya merasa sangat nyaman di putaran terakhir saya. Ini benar-benar mimpi yang jadi kenyataan. Saya suka pekerjaan saya. Saya senang bisa melakukan hal-hal seperti ini. Saya senang bisa menghabiskan waktu bersama kamu. Sekarang penerbangan saya ke Denver tertunda. Kami akan pergi ke Denver dari Vegas karena konvensi Niada akan dimulai besok. Besok kita akan off-road habis-habisan di Pegunungan Rocky. Penerbangan saya tertunda. Kita akan ke Vegas. Dan kita masih punya sedikit waktu sebelum penerbangan tengah malam saya. Jadi ayo kita kembali ke Vegas dengan Toro saya. Suka banget suara itu. Sebelum saya pergi ke Vegas, saya pikir saya akan menunjukkan ini kepada Anda. Ini toko perlengkapan mereka. Jadi bukan toko perlengkapan golf, ini toko perlengkapan mobil balap. Mereka punya mobil balap dan simulator yang bisa kamu gunakan secara gratis, minuman, bahkan ruang kantor. Jadi saya akan memindahkan beberapa file di sini karena saya punya banyak waktu luang sebelum penerbangan saya. Jadi, lihat ini. Tadi malam saat kami berkendara ke sini dari Las Vegas, saya sempat bilang kalau kami melewati sebuah lembah pegunungan. Dan kamu benar-benar tidak tahu karena itu tengah malam. Tapi inilah yang mengelilingi kami di semua sisi. Itu bahkan terlihat seperti gua di sana. Red Rock Canyons adalah tempat saya sekarang. Dan tempat ini benar-benar keren. Dan saya hanya melewatinya di tengah malam. Kamu bahkan tidak tahu. Kamu bahkan tidak tahu kalau tempat ini ada di sini. Lihat, ini terus berlanjut. Saya menyetir semalaman tanpa tahu kalau semua ini ada di sini. Lihat betapa kerennya semua itu. Wow, ini ada di mana-mana. 360 derajat, dan begitu saya keluar dari ngarai, itu dia. Ada stratosfer dan pusat kota Las Vegas Strip. Jadi itu saja, saya meninggalkan Vegas. Penerbangan saya tertunda 2 jam. Jadi saya tetap di Vegas dan saya mendapat pemberitahuan bahwa penerbangannya dimajukan 1 jam. Jadi sekarang saya buru-buru ke bandara, tapi saya menang $40. Dan itu dia, itu menyenangkan. Terima kasih banyak, Toro. Ayo naik bus untuk mengejar penerbangan saya berikutnya. Jadi ini pagi berikutnya, saya tiba jam 3 pagi tadi malam, sekarang jam 8 pagi di Pegunungan Rocky, Colorado. Lihat ini di sini. Kita akan melakukan tour side by side sebelum konvensi kita dimulai. Lihat pemandangannya. Ini puncak salah satu gunung. Ini luar biasa. Ayo, kamu ikut saya. Lihat ini.
Jadi kita sedang berada di Pegunungan Rocky. Panas, sekitar 85 derajat, dan di sana itu semua adalah gunung-gunung yang puncaknya tertutup salju. Jadi ayo ikut tur ATV melewati Pegunungan Rocky, Colorado bersama saya. Jadi sekitar 1 jam ke utara dari Denver, Colorado, ada Pegunungan Rocky, Colorado. Kita akan naik bus. Di sana kita akan menyewa ATV dan side by side. Kita sudah di sini, jadi ayo kita mulai. Saya sebenarnya sangat terkejut karena saya pikir kita akan ikut tur ATV. Tapi ternyata mereka langsung memberikan ATV, bertanya apakah saya tahu cara menggunakannya, lalu membiarkan kami langsung jalan. Dalam beberapa menit berkendara, kami menemukan tempat pandang yang menghadap ke Pegunungan Rocky, Colorado, dan kami bisa melihat puncak-puncak putih di sana. Lalu kami bertiga melanjutkan perjalanan. Wah, pemandangannya luar biasa. Kami benar-benar bebas melakukan apa saja yang kami mau. Kami hanya harus waspada terhadap lalu lintas yang datang dari arah berlawanan, baik itu side by side maupun ATV lainnya. Debunya memang sangat banyak. Saya sangat menyarankan untuk memakai masker jika kamu mencoba ini. Jangan. Itu sebenarnya adalah rusa betina. Itu dia, tepat di sana. Kita pada dasarnya bisa pergi kemana saja yang kita mau. Ini hutan nasional, jadi kita bisa kemana saja selama kita mengikuti jalurnya. Wow. Puncak-puncak putih itu keren banget waktu turun tadi. Setiap beberapa menit ada tempat pemberhentian baru dengan pemandangan yang bahkan lebih bagus dari sebelumnya. Jadi orang yang di belakang itu agak berat karena debunya benar-benar parah banget. Sekali lagi, pemandangannya luar biasa. Perjalanan pulang jelas jadi bagian terbaik karena sekarang kami sudah tahu jalurnya, sudah tahu ATV-nya. Tapi saya benar-benar harus minta maaf ke teman-teman di belakang saya karena saya meninggalkan jejak debu yang cukup parah di belakang saya. Ngomong soal debu, ya beginilah penampilan saya setelahnya. Dari kepala sampai kaki penuh debu dan kotoran. Tapi 10 dari 10 sangat saya rekomendasikan. Ini wajib dicoba sekali seumur hidup. Pemandangannya luar biasa di setiap pemberhentian. Dan juga terima kasih untuk teman-teman seperjalanan saya. Akhir dari perjalanan ATV. Jadi itu sangat menyenangkan. Dan saya benar-benar kotor. Saya sudah menghirup debu dan kotoran dalam jumlah banyak. Saya juga pakai sepatu bagus saya yang sekarang sudah tidak bisa dipakai lagi. Saya akan langsung mandi seperti ini saja. Sekarang waktunya makan siang. Saya akan langsung mandi seperti ini saja. Ini salah satu hal keren dari menjadi bagian dari sebuah asosiasi. Banyak dari kalian adalah dealer yang mengikuti saya. Negara bagian kalian punya asosiasi dealer. Mereka punya acara dan kegiatan edukasi. Dan mereka punya kontak yang mungkin kalian butuhkan untuk asuransi atau hal lainnya. Lalu, jika kamu adalah bagian dari asosiasi negara bagian atau regionalmu, kamu otomatis menjadi bagian dari asosiasi dealer mobil independen nasional. Dan mereka mengadakan konvensi setiap tahun. Dan kamu bisa bertemu dengan semua orang seperti kamu. Semua orang di industri ini. Baik itu bahir-pehir, subprime, prime, retail, grosir, semuanya ada di sini. Dan kamu bisa menjalin hubungan saat melakukan hal-hal seperti ini. Aku bertemu 2 orang dari Georgia. Aku bertemu seorang pria dan istrinya dari Kentucky. Satu lagi dari Arkansas. Dan nanti tahun depan aku akan kembali dan bertemu dia lagi. Dan aku juga punya teman dari Atlanta yang ada di sini yang aku temui di sini. Aku punya teman dari Carolina Selatan dan Utara yang ada di sini yang aku temui di sini. Yang aku hanya bertemu mereka setahun sekali saat datang ke acara seperti ini. Jadi kamu bisa mengenal mereka. Kamu menjalin kontak, berteman, dan saling bertukar nomor, lalu saling berhubungan sepanjang tahun juga. Jadi, tidak hanya bertemu mereka setahun sekali dan mengalami hal-hal seperti ini. Kamu juga punya kontak di industri ini, bahkan beberapa kontak sekaligus. Jadi ini benar-benar sesuatu yang patut dipertimbangkan. Sebenarnya hampir semua industri punya semacam asosiasi. Jadi pertimbangkanlah untuk bergabung.